warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Manta. Nama saya Yoga Bernadayadi. Saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Menurut KBBI Daring, eksposisi itu sendiri merupakan uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Jadi, teks eksposisi adalah suatu jenis pengembangan paragraf yang isinya bertujuan untuk menjelaskan, memberitahu, memaparkan, atau menerangkan sesuatu kepada pembaca dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Teks eksposisi berisi kalimat fakta yang sesuai dengan kenyataan. Penulis juga biasanya menambahkan opininya ke dalam tulisan yang akan diberikan kepada para pembaca. Secara fungsi, teks eksposisi digunakan untuk meyakinkan pembaca tentang suatu permasalahan. Teks ini juga bersifat argumentatif karena biasanya berisi argumentasi berupa pernyataan ahli, fakta-fakta, serta alasan logis sesuai data yang aktual. Selain itu, teks eksposisi juga terdiri dari suatu topik yang memberikan informasi kepada para pembacanya. Ciri-ciri teks eksposisi. Bagaimana caranya agar kita tahu kalau suatu teks merupakan teks eksposisi? Cara paling mudah untuk mengenal teks eksposisi adalah dengan melihat bahasa yang digunakan dalam teks tersebut. Biasanya, teks eksposisi memiliki kata penghubung atau konjungsi seperti meskipun, pertama, sebaliknya, atau oleh sebab itu yang ditulis memakai kalimat majemuk atau tunggal. Selain itu, masih ada ciri lain yang bisa menunjukkan kalau suatu teks merupakan teks eksposisi. Coba perhatikan ciri-ciri teks eksposisi berikut ini. Memberikan informasi atau pengetahuan, menggunakan bahasa yang baku, berisi tentang sebuah fakta, format penulisannya singkat, padat, dan jelas, bersifat objektif dan tidak memihak. Tujuan teks eksposisi. Teks eksposisi dibuat tentunya untuk tujuan tertentu. Berikut adalah beberapa tujuan yang menjadi latar belakang dibuatnya teks eksposisi. Memberitahukan dengan jelas kepada pembaca tentang suatu informasi, sehingga tidak terjadi perbedaan penerimaan serta meminimalisasi perbedaan penerimaan informasi yang ada. Membuat pembaca tertarik untuk terus membaca karangan tersebut. Menjelaskan informasi tertentu dengan harapan menambah pengetahuan yang pembaca miliki. Struktur teks eksposisi. Ketika menyusun sebuah teks eksposisi, hal pertama yang harus ditulis adalah pendapat atau tesis. Pada bagian ini berisi paragraf pembuka yang dijelaskan oleh penulis, kemudian disusul dengan argumentasi dan penegasan ulang. Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan tentang struktur teks eksposisi. 1. Pembukaan. Bagian pembukaan berisi kalimat mengenai pandangan awal suatu topik. Bagian ini bersifat opsional, jadi bisa dituliskan maksudnya atau tidak. 2. Pendapat atau tesis. Pada bagian ini, penulis membahas tentang topik permasalahan. Isinya berupa ide, opini, gagasan, anggapan, dan argumentasi tentang peristiwa yang dijelaskan oleh penulis. 3. Argumen. Penulis mencantumkan bukti yang dapat mendukung dan memperkuat tesisnya. Ketika menulis argumen, teks tidak hanya terdiri dari satu posisi saja. Karena pada bagian ini, penulis membutuhkan data hasil temuan, fakta-fakta, dan pernyataan yang dapat menunjang pendapatnya. Adapun ciri-ciri kalimat argumentasi sebagai berikut. Mengandung ide pokok, gagasan, point of view, dan pendapat dari ahli. Berisi data resmi yang sesuai dengan fakta di lapangan, objektif, dan merupakan hasil riset dari para ahli. Terdapat perumusan masalah yang logis dan kritis. Ada kesimpulan dan solusi dari permasalahan. 4. Penegasan ulang pendapat. Penegasan ulang pendapat bisa juga disebut sebagai paragraf penutup. Pada bagian ini, penulis menekankan paragraf argumen sebelumnya. Kemudian juga menambah rekomendasi serta saran untuk mengakhiri teks. Jenis-jenis teks eksposisi. Dalam pengelompokannya, teks eksposisi terbagi menjadi 6 jenis, yaitu teks eksposisi definisi, teks eksposisi identifikasi, teks eksposisi perbandingan atau pertentangan, teks eksposisi ilustrasi, teks eksposisi klasifikasi, dan teks eksposisi proses. Berikut penjelasan serta contoh dari ke-6 jenis tersebut. 1. Teks eksposisi definisi. Teks eksposisi definisi adalah teks eksposisi yang mencakup pembatasan pengertian suatu barang atau hal yang didefinisikan. Berikut contoh teks eksposisi definisi. Cilok adalah sebuah makanan khas Sunda yang berbentuk bulat seperti bakso. Nama cilok merupakan singkatan dari dua kata dalam bahasa Sunda, yaitu aci yang memiliki arti tapioka dan dicolok yang memiliki makna lidi yang menusuk aci tersebut. Cilok terbuat dari tepung tapioka dan biasanya disajikan dengan beberapa bumbu tambahan seperti sambal kacang dan sambal. Cilok biasanya dijual sebagai jajanan pedagang kaki lima menggunakan sepeda atau sepeda motor sambil membawa gerobak. Yang kedua, teks eksposisi identifikasi.
Teks eksposisi identifikasi yaitu eksposisi yang berisi mode yang menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur pengenal objek. Dengan begitu, pembaca diharap dapat lebih mengenal objek tersebut. Berikut contoh teks eksposisi identifikasi. Kapibara atau kapibara termasuk hewan jenis pengerat. Bentuknya mirip seperti mamut namun dengan ukuran yang besar. Beberapa ciri-ciri dari kapibara yaitu 1. Memiliki panjang tubuh hingga 1,35 meter. 2. Memiliki kaki agak berselaput. 3. Kulitnya ditumbuhi dengan bulu kasar. Kontol. 3. Kulitnya ditumbuhi dengan bulu kasar berwarna coklat kemerahan. Dan 4. Bentuk lingkar badan agak bulat dengan kepala yang pendek. 3. Teks eksposisi 3. Teks eksposisi perbandingan atau pertentangan. Teks ini berisi perbandingan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Berikut contoh dari teks eksposisi perbandingan atau pertentangan. Jenis aki kering memiliki kelebihan yang cukup penting, yaitu bebas perawatan rutin. Meskipun harus tetap dicek setiap 3 bulan sekali, menggunakan aki kering tentunya lebih hemat karena tidak membutuhkan biaya perawatan secara rutin. Pemilik kendaraan tidak perlu selalu melakukan pengisian ulang air aki. Berbeda dengan aki basah yang harus dilakukan pengecekan kondisi air aki secara berkala. 4. Teks eksposisi ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi yaitu teks eksposisi yang berisi gambaran atau penjelasan yang khusus dan konkret terdapat suatu prinsip yang bersifat umum. Atau secara singkat, teks eksposisi jenis ini mengilustrasikan sesuatu dengan hal yang berbeda namun memiliki kemiripan. Kalau masih bingung, coba simak. Sebuah kerjasama yang baik dalam kelompok dapat membawa kesuksesan. Maka dari itu, setiap anggota harus turun adil dalam membawa kelompok menuju tujuan yang ditargetkan. Layaknya seekor semut yang ingin membawa benda yang ia temukan, semut itu akan memanggil rekan-rekannya untuk mengangkat benda tersebut bersama-sama. Dengan begitu, benda tersebut bisa dibawa menuju ke sarang dengan mudah. 5. Teks eksposisi klasifikasi. Teks eksposisi klasifikasi yaitu jenis teks eksposisi yang membagi sesuatu dan mengelompokkannya ke dalam kategori-kategori. Berikut ini contohnya. Demam dapat disebabkan oleh penyakit atau infeksi yang mempengaruhi anggota badan. Berdasarkan jenisnya, demam dapat dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu demam berkelanjutan, demam rematik, demam intermittent, dan demam bifasik. Demam berkelanjutan umumnya disebabkan oleh adanya virus pneumonia dalam tubuh, sementara demam rematik merupakan peradangan yang terjadi di berbagai organ tubuh, termasuk jantung. Adapun demam intermittent yang disebabkan oleh virus malaria, dan demam bifasik yang disebabkan oleh virus dengue atau leptospirosis. Teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses merupakan teks eksposisi yang berisikan proses dan menguraikan tentang petunjuk pembuatan, penggunaan, atau cara-cara tertentu. Contoh teksnya seperti di bawah ini. Bagi sebagian orang, mengelola rasa takut memang bukanlah hal yang mudah. Lalu, adakah tips agar kita bisa mengendalikan rasa takut ketika menghadapi situasi tertentu? Berikut ada 5 langkah yang dapat kita lakukan. Pertama, persiapkan diri kamu untuk menangani situasi tersebut. Kedua, tanamkan rasa percaya diri bahwa kamu dapat menangani situasi tersebut. Ketiga, ketika rasa percaya diri tersebut telah muncul, hadapi dengan situasi dengan pede. Buang perasaan ragu karena sebelumnya kamu telah mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi tersebut. Terakhir, agar rasa takut itu tidak muncul lagi di kemudian hari, matangkanlah persiapan terlebih dahulu sebelum menghadapi situasi. Pola pengembangan teks eksposisi. 1. Pola umum khusus. Pada pola pengembangan umum khusus, ide pokok teks ditempatkan pada awal paragraf yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Pola 1 ini dikenal sebagai paragraf deduktif. Ide-ide penjelasannya merupakan perincian dari ide umumnya yang dikemukakan sebelumnya. 2. Pola khusus umum. Sebaliknya dari pola sebelumnya, pada pola khusus umum, hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Pola ilustrasi. Pada pola ilustrasi, sebuah gagasan yang terlalu umum digambarkan dengan ilustrasi-ilustrasi yang konkret. Ilustrasi-ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan. 4. Pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, maka kamu bisa melakukan suatu perbandingan. Pada pola perbandingan, benda-benda, keadaan, atau hal-hal yang lainnya yang ditentukan perbedaan atau kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Dengan begitu, keyakinan pembaca atas gagasan yang disampaikan akan lebih kuat. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. 1. Menggunakan kata-kata teknis. 2. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan kausalitas.
3. Menggunakan kata-kata yang menyatakan keterangan waktu. 4. Menggunakan kata kerja mental. 5. Menggunakan kata perujukan. 6. Menggunakan kata persuasif. 7. Menggunakan kata denotatif. Cara membuat teks eksposisi. 1. Menentukan isu ataupun masalah yang akan dibahas. 2. Membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih dan melakukan sejumlah pengamatan lapangan. 3. Mendaftarkan topik-topik yang berkaitan dengan isu berdasarkan hasil-hasil membaca dari langkah-langkah pengamatan. 4. Menyusun kerangka karangan struktur teks eksposisi. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi sebuah teks eksposisi yang utuh. Dalam tahap ini, kamu harus menjadikan topik-topik ini menjadi argumen yang jelas dan logis. Jangan lupa untuk tetap memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Contoh teks eksposisi. 1. Teks eksposisi tentang sistem pendidikan di Swiss. Tesis. Apakah kamu tahu kalau Swiss adalah salah satu negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia berdasarkan data yang dipublikasikan melalui US News? Swiss menempati urutan ke-6 dan berada di bawah Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Kanada, dan Prancis. Argumentasi. Sama seperti negara-negara lainnya, Swiss menetapkan pendidikan wajib mulai dari SD hingga SMA. Dikutip dari laman Studying in Switzerland, TK dipandang sebagai ruang belajar yang sangat awal dan siklus belajar pertama bagi anak-anak. Akan tetapi, tidak semua negara bagian di Swiss mewajibkan seorang anak untuk mengenyam pendidikan di bangku TK, karena di TK anak hanya akan ditanamkan etika sehari-hari, keterampilan sosial, dan perilaku dasar melalui metode pembelajaran yang menarik. Umumnya wajib dimulai dari jenjang sekolah dasar SD. Penegasan ulang. Berdasarkan informasi dari laman Swiss Info, ada 12 universitas termasuk institut teknologi yang ada di Swiss. Universitas terbaik di negara tersebut adalah Swiss Federal Institute of Technology Zurich dengan skor global 80,1. Sementara itu di peringkat kedua dengan skor 74,5 ditempati oleh University of Zurich. Jika dibandingkan dengan negara lain, juga biaya kuliah di Swiss tergolong lebih terjangkau loh.